Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang atas nama Agna Hartolasana dan Zulaika yang akan membahas tentang Flamonilla velutipes atau jamur enoki. Definisi jamur enoki. Jamur enoki juga dikenal sebagai Flamonilla velutipes atau jamur jarum. Adalah spesies jamur yang termasuk dalam famili Physalacteriaceae. Ia dikenal luas karena perannya dalam masakan Asia Timur, terutama Jepang, Korea, dan Tiongkok, di mana ia dibudidayakan secara besar-besaran. Selanjutnya klasifikasi ilmiah jamur enoki, yaitu terdiri dari kingdom fungi, phylum Basidiomycota, kelas Agricomycetes, ordo Agricales, famili Physalacteriaceae, genus Flamonilla, spesies Flamonilla velutipes. Adapun ciri umum jamur enoki yang pertama, bentuk. Jamur enoki berbentuk ramping dan panjang, menyerupai jarum dan lidi, tangkai putih dan halus mendominasi, dengan tudung kecil berwarna coklat muda di bagian atas. Saat dibudidayakan, bentuknya cenderung lebih seragam dan panjang. Kemudian ukuran. Jamur enoki ukurannya bervariasi, tergantung pada tahap pertumbuhan dan metode budidaya. Biasanya, panjang tangkai mencapai beberapa sentimeter. Kemudian tekstur. Jamur enoki, teksturnya renyah dan sedikit kenyal saat mentah. Tekstur berubah menjadi lebih lembut setelah dimasak. Selanjutnya warna. Tangkai umumnya berwarna putih bersih, sementara tudungnya berwarna krem pucat hingga coklat muda. Warnanya dapat sedikit bervariasi tergantung pada kondisi pertumbuhan. Terus kemudian rasanya ringan dan sedikit manis dengan sedikit rasa gurih. Rasanya yang lembut membuatnya mudah dipadukan dengan berbagai macam masakan. Terus habitat jamur enoki ini tumbuh secara alami di kayu yang membusuk, khususnya pada pohon Celtis sinensis di daerah yang beriklim sejuk. Namun sebagian besar jamur enoki yang dikonsumsi juga berasal dari proses pembudidayaan. Nah, teman-teman, ternyata jamur enoki memiliki beberapa manfaat, antara lain menurunkan kolesterol, meningkatkan kesehatan otak, meningkatkan sistem imun, potensi pencegahan kanker, dan sumber nutrisi. Selanjutnya, materi syarat tumbuh jamur enoki yang meliputi beberapa faktor. Pertama ada suhu. Jamur enoki ini adalah jamur yang tumbuh subur di suhu yang sejuk, dengan suhu ideal untuk pertumbuhan miselium berkisar antara 10 sampai 15 derajat Celcius. Suhu yang lebih tinggi dapat menghambat pertumbuhan, sementara suhu yang terlalu rendah dapat menghentikan pertumbuhannya. Terus yang kedua ada kelembapan. Ini kelembapan udara yang diperlukan sekitar 70%, yang umumnya dianggap ideal untuk pertumbuhan yang optimal. Terus kelembapan yang terlalu rendah juga akan menyebabkan jamur mengering. Sedangkan untuk kelembapan yang terlalu tinggi dapat memicu pertumbuhan jamur dan bakteri lain yang dapat merugikan. Kemudian, syarat tumbuh jamur enoki yang ketiga yaitu sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang baik sangat penting untuk mencegah penumpukan kelembaban dan karbon dioksida yang dapat menghambat pertumbuhan dan meningkatkan risiko kontaminasi. Udara yang stagnan dapat menyebabkan pertumbuhan jamur yang tidak merata dan kualitas panen yang buruk. Kemudian yang keempat, pH media tanam. pH media tanam yang ideal berkisar antara netral hingga sedikit asam, sekitar 6-7. pH yang terlalu asam atau basa dapat menghambat pertumbuhan miselium dan mempengaruhi kualitas jamur. Adapun faktor kelima yaitu cahaya. Jamur enoki tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung untuk tumbuh. Namun pertumbuhannya justru lebih baik dalam kondisi gelap atau dengan cahaya yang redup. Terus selanjutnya ada media tanam. Nah, media tanam yang cepat sangat penting. Secara alami, jamur enoki tumbuh pada kayu yang membusuk. Nah, untuk pembudidayaannya, media tanam yang sering digunakan adalah campuran serbuk gergaji, kayu yang keras, sekam padi, dan bahan organik lainnya yang telah disterilisasi. Selanjutnya, prosedur pembudidayaan jamur enoki. Pertama, persiapan media tanam.
Media utama yaitu serbuk gergaji kayu, biasanya dari kayu keras, dedak halus, kapur, dan air. Dengan perbandingan serbuk kayu 80-85%, dedak 10-15%, dan kapur 1-2%. Campur semua bahan hingga lembab merata. Kadar air sekitar 60-65%. Adapun prosedur selanjutnya yaitu sterilisasi media. Nah, media ini dimasukkan ke dalam botol atau plastik khusus yang biasanya botol kaca atau polipropylen, terus disterilisasi dengan autoclave atau dikukus dengan tekanan tinggi sekitar 121 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam untuk membunuh mikroba. Nah, proses selanjutnya yaitu inokulasi atau penanaman bibit. Setelah media dingin, masukkan bibit jamur F3 ke dalam media menggunakan teknik steril atau di ruang inokulasi, bisa juga di ruang laminar flow. Terus tutup kembali dan simpan di tempat yang bersih. Yang keempat yaitu inkubasi atau masa pertumbuhan miselium. Simpan botol di ruangan bersuhu 22-25 derajat Celcius, gelap dan lembab. Biarkan selama 20-30 hari hingga miselium atau benang jamur tumbuh dan menyebar memenuhi media. Kemudian yang kelima, induksi pembentukan tubuh buah. Setelah miselium penuh, suhu diturunkan menjadi 10-15 derajat Celcius dan kelembaban dinaikkan kurang lebih 90%. Berikan sedikit cahaya atau tidak gelap total. Dan leher botol diperpanjang dengan gulungan kertas atau plastik agar jamur tumbuh lurus dan panjang. Untuk proses selanjutnya ada pemeliharaan dan panen. Nah, dalam 2-3 minggu jamur akan tumbuh memanjang ke atas. Panen dilakukan saat tudung belum terlalu mekar. Nah, pada saat dipanen, potong pangkal jamur, terus bersihkan dan simpan dalam suhu dingin sekitar 0-5 derajat Celcius. Terus pasca panen, jamur dapat dijual segar, dikemas dalam plastik atau dibekukan. Untuk sisa media dapat dijadikan kompos atau media tanam ulang setelah pengolahan. Selanjutnya hasil produksi dan penjualan jamur enoki. Yang pertama, hasil produksi. Masa panen pertama kurang lebih 45-60 hari sejak inokulasi. Produksi per botol kurang lebih 100-150 gram jamur segar. Siklus panen biasanya hanya sekali panen utama per botol karena media cepat habis nutrisinya. Kemudian produktivitas per 1000 botol kurang lebih 100-150 kg jamur segar per siklus. Selanjutnya penanganan pasca panen. Jamur enoki cepat layu, jadi harus segera didinginkan. Dikemas dalam plastik khusus biasanya 100-200 gram per kemasan. Disimpan pada suhu 0-5 derajat Celcius agar tahan kurang lebih 7-10 hari. Siklus panen biasanya hanya sekali panen utama per botol karena media cepat habis nutrisinya. Produktivitas per 1000 botol kurang lebih 100-150 kg jamur segar per siklus. Yang ketiga ada pemasaran. Nah, jamur ini dapat dijual dalam bentuk segar untuk di supermarket, pasar modern, atau restoran beku. Untuk harga jualnya bisa bervariasi tergantung wilayah dan musimnya. Dapat 20-30 ribu per 250 gram untuk ecerannya, terus 50-80 ribu per kilogram untuk grosir. Terus masa panen pertama itu 45-60 hari sejak inokulasi. Untuk produksi per botolnya itu dapat 100-150 gram untuk jamur segar. Untuk siklus panennya biasanya hanya sekali panen utama dalam per botol. Untuk produktivitas per 1000 botol itu 100-150 kg jamur segar per siklusnya. Untuk target konsumennya itu dapat rumah tangga, restoran, hotel, ataupun industri makanan. Untuk permintaan yang tinggi terutama dari pecinta masakan Jepang, Korea, dan vegetarian juga menjadi target konsumen untuk penjualan jamur enoki ini.
Sekian daripada kami. Terima kasih. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.